Tentu saja dalam konteks menegakkan negara hukum dan sama-sama mencari keadilan yang konstitusional, kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh pemohon tadi, dan izinkan kami menyampaikan tanggapan dari pemerintah. Pertama, terkait dengan calon presiden perseorangan. Pemerintah berpendapat bahwa norma di dalam konstitusi memang sudah sangat jelas dan semestinya tidak ada dispute. Tadi pemohon sendiri mengatakan bisa kita mencari bentuk interpretasi. Betul, tetapi dalam konteks ini izinkan pemerintah mempunyai interpretasi yang berbeda, bahwa memang norma konstitusi kita dalam pasal 6A ayat 1 itu sudah sangat eksplisit, terang benderang mengatakan bahwa tiket untuk menjadi calon presiden memang melalui pintu partai politik atau gabungan partai politik. Tentu saja kalau ada argumentasi yang mengatakan toh dalam pemilihan kepala daerah ada calon kepala daerah perseorangan, pemerintah juga berargumentasi bahwa itu tidaklah sama, karena memang norma konstitusi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah sangat terbuka, open, hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi karena pengaturan tentang pencalonan oleh partai politik diletakkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, menurut pemerintah, persyaratan partai politik dan tidak membuka ruang bagi calon perseorangan ini sebenarnya konsisten dengan upaya membangun sistem presidensial ke depan yang lebih efektif dengan membuka jalur jembatan penghubung antara legislatif dan eksekutif melalui pencalonan partai politik. Maka ada kesempatan desain kita di mana rakyat kemudian bisa melakukan misalnya pilihan-pilihan straight ticket atau split ticket. Straight ticket, dia memilih calon presiden yang sama dengan partai politik yang didukungnya, yang memilih capres yang bersangkutan. Di Amerika Serikat tidak jarang ada split ticket. Memang sengaja pemilih memilih partai tertentu di Kongres yang tidak sama dengan calon presidennya. Ini pilihan-pilihan ke depan yang menurut saya memungkinkan desain pemerintahan kita akan lebih efektif kalau dilaksanakan secara konsisten. Yang keempat, pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi-argumentasi yang mengatakan bahwa pembatasan bagi calon presiden perseorangan itu bertentangan dengan HAM, dengan pasal-pasal 28 dan seterusnya. Karena memang di samping pembatasan lewat undang-undang dimungkinkan, sama-sama kita paham dalam pasal 28J, juga norma tentang calon presiden itu ada di pasal tentang calon presiden, tidak bisa kemudian dianggap konstitusi saling bertentangan dengan pasal 28 dan kemudian dimaknai pencalonan oleh partai politik melanggar atau membatasi pelindungan hak asasi manusia. Pemerintah dalam posisi bahwa pembatasan-pembatasan itu perlu. Mengapa? Akan dijelaskan kemudian. Tentang presidensial threshold, yang kami maksud adalah syarat 20% dan 25%. Sama dengan yang pertama tentang perseorangan, pemerintah juga membaca bahwa norma konstitusi sangat jelas. Misalnya delegasi dalam pasal 6 ayat 2. Kalau disebutkan tadi tata cara, sama-sama kita bisa membaca itu memang di pasal 6A ayat yang terakhir. Tetapi pasal 6 ayat 2 dengan jelas mengatakan syarat calon presiden itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi memang terbuka peluang bagi proses legislasi untuk memaknai apa itu syarat calon presiden. Delegasi ini sangat jelas diberikan dalam pasal 6A.
Juga tidak tepat mengargumentasikan bahwa syarat capres dengan 20-25% itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya tadi sudah jelaskan pasal 28C. Tidak ada diskriminasi karena buat semua partai politik dipersilahkan yang memenuhi syarat 20 dan 25%, silahkan mengajukan capres. Jadi kalau dikatakan ada diskriminasi, itu kalau persyaratan itu hanya berlaku bagi partai-partai tertentu. Ini berlaku buat semua peserta pemilu. Dan pemerintah berpandangan bahwa persyaratan persentase ini merupakan salah satu legal policy, politik legislasi. Dan dalam salah satu putusannya, dalam putusan nomor 10 pengujian undang tahun 2005 yang terkait dengan pasal 59, kemungkinan bahwa legal policy itu dijadikan dasar undang-undang, pilihan-pilihan hukum, pilihan-pilihan teknis, pilihan-pilihan prosedural, pilihan-pilihan kebijakan, strategi desain pemerintahan, itu tidak kemudian dapat dengan diametral ditabrakkan begitu saja dengan aturan norma di dalam Undang-Undang Dasar. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, pemerintah memandang bahwa beberapa pemohon sebenarnya tidak menolak syarat persentase. Mungkin hanya keberatan dengan persentasenya yang dianggap terlalu tinggi. Ada yang bilang bolehlah kalau 3%, bolehlah misalnya kalau sudah lolos menjadi peserta pemilu dengan persentase tertentu kursi. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan 20 atau 25%-nya, tapi tingginya syarat itu. Poin lain, penambahan syarat dalam calon presiden tidak berarti otomatis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Syarat umur misalnya, syarat pendidikan minimal S1 atau SMA, itu adalah syarat yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, tapi kemudian muncul dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden, dan bukan berarti kemudian penambahan demikian bertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar. Ini adalah pilihan-pilihan kebijakan, ada legal policy untuk menghadirkan calon presiden yang justru memang bisa betul-betul melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih. Syarat persentase dukungan sebenarnya sekali lagi sebagai legal policy justru akan membangun sistem pemerintahan presidensial ke depan yang efektif. Jadi pada saat politik legislasi mensyaratkan 25%, pemerintah berpikir Mahkamah Konstitusi juga mesti punya kebijakan yang sama sebaiknya untuk mengukuhkan desain sistem pemerintahan ini. Karena bagaimanapun salah satu problematika sistem pemerintahan presidensial biasanya adalah jarak atau gap antara electoral support, dukungan pemilih, rakyat pemilih misalnya mendukung 75% untuk calon presiden tertentu, tidak berarti dukungan political supportnya di DPR juga 75%. Maka adalah pilihan kebijakan yang tidak terelakkan seharusnya bagi seorang presiden untuk memiliki dukungan mayoritas, mungkin mayoritas sederhana, agar dia bisa efektif bekerja. Kalau tadi diargumentasikan dia harus melaksanakan mandat rakyat, daulat rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka presiden yang tidak mempunyai political support yang memadai hampir dapat dipastikan tidak akan bisa melaksanakan daulat rakyat yang dia miliki. Walaupun dia menang 70%, 60% mayoritas, tetapi tanpa dukungan politik di Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintahan yang demikian tidak akan efektif. Sebagai penutup, singkat saja untuk paparan pada kesempatan ini, pemerintah berpendapat bahwa demokrasi dalam maknanya sebagaimana pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilu kepala daerah, bukan berarti tanpa batas sebebas-bebasnya. Batasan itu adalah karakteristik dasar demokrasi itu sendiri.
untuk tidak anarkis. Kalau dikatakan bebas sebebas-bebasnya tanpa batas, seharusnya tidak ada syarat capres, tidak ada syarat umur, tidak ada syarat pendidikan. Kalau ingin maju sebagai kepala daerah perseorangan, tidak ada syarat dukungan tanda tangan, tidak ada syarat dukungan tertentu. Tetapi toh kalau kita bicara dalam perseorangan kepala daerah misalnya, tetap ada syarat-syarat berapa dukungan minimal, tetap ada syarat-syarat yang kemudian itu menjadi prosedur justru agar demokrasi itu berjalan dalam koridornya menuju kesejahteraan rakyat pemilih pada ujungnya. Kami pikir itu beberapa poin pemikiran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, Majelis, untuk meng-highlight beberapa argumen yang muncul dalam permohonan. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Cukup ya, wakil dari pemerintah? Tidak ada tambahan, baik. Dari DPR? Yang mulia Majelis Konstitusi, para pemohon yang kami hormati, rekan-rekan DPR dan pemerintah, serta para sekalian, kami akan menyampaikan keterangan DPR secara bergantian dan saling melengkapi nanti. Saya pertama Pak Tani Arisahan dan yang kedua Pak Lukman. Kami akan mengambil bagian-bagian yang pokok-pokok sedikit saja terkait konstitusi, nanti masalah-masalah formil maupun materi undang-undang sampaikan Pak Lukman lebih lengkap dari segi formilnya. Bapak sekalian, terhadap para pemohon kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Oleh karena walaupun ada perbedaan dengan DPR, tapi kami merasa jelas terbukti bahwa kesadaran konstitusi mulai tumbuh di kalangan masyarakat kita. Sehingga hal ini merupakan hal yang sungguh-sungguh baik yang tadinya Saudara ada dekat ke mic ya. atau ya. Hal ini menjadi sangat penting dalam perkembangan demokrasi dan kota rakyat. Yang tadinya seolah masalah konstitusi hanya milik penguasa, sekarang ternyata disadari adalah milik kita bersama karena menyangkut nasib rakyat keseluruhan. Jadi kami menanggapi secara positif sepenuhnya berbagai gugatan tanggapan yang akan memperkaya pemahaman kita mengenai negara demokrasi dan negara hukum secara bagus. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami pikir perlu kami sampaikan latar belakang pemikiran DPR terkait berbagai gugatan yang disampaikan oleh para pengusul. Yang pertama-tama tentu Bapak sekalian memahami konstitusi tidak bisa hanya dipotong sepotong-sepotong. Pokok hakikat konstitusi kita adalah kita bisa baca pada pembukaan adalah negara atas kedaulatan rakyat. Dalam pengertian ini otomatis kita komunikasi dengan negara hukum. Saya pikir majelis hakim yang terhormat dan para pemohon mengerti persis rumusan negara demokrasi dan negara hukum bagaimana pengertian. Dari mulai pengertian Yudhisthal maupun mengerti maupun sampai dengan pengertian International Commission of Juris tahun 65 di Bangkok. Apa maksud pengertian negara demokratis dalam negara hukum? Nah, kami mengajak Bapak sekalian supaya kita memahami undang-undang dalam konteks negara demokratis dan hukum dan negara hukum yang demokratis. Tidak kita potong-potong sebagian-sebagian. Artinya sampaikan oleh rekan pemerintah tadi, demokrasi sendiri juga membutuhkan prosedur. Demokrasi dan prosedur juga bukan prosedur, bukan demokrasi namanya. Kita memahami ada demokrasi langsung dan langsung, sehingga bagaimana prosedur yang diperkuat dengan hukum dan undang-undang itu merupakan ketentuan dari sistem demokrasi yang kita anut. Nah, hal ini kita masukkan dalam bentuk konstitusi. Terkait dengan masalah hak warga negara, kami menyampaikan bahwa pemilu sebetulnya adalah merupakan hak rakyat dalam menentukan perubahan pemerintahan secara damai dan tertib setiap 5 tahun. Ini pengertian kita mengenai pemilu sebetulnya. Yang menjadi persoalan, siapa yang berdaulat adalah rakyat. Di mana para kontestan adalah para kontestan di dalam sistem pemilu sendiri. Sehingga kita persoalkan adalah apakah betul hak-hak rakyat dihilangkan melalui sistem aturan yang tertuang dalam undang-undang. Ini merupakan persoalan. Dalam konteks ini kami mulai menegak satu persatu ada gugatan seolah-olah sistem ini menghilangkan hak warga negara. Kalau kita bicara dalam pengertian sistem negara hukum, sebetulnya salah satu ketentuan internasional juris adalah hak berserikat berkumpul maupun berpartai, termasuk beroposisi. Itu pun dijamin oleh konstitusi pada pasal 27, baik pada pasal 28, semua mengarahkan maupun 28 berhak untuk berkumpul berserikat. Karena sistem masyarakat tentunya kita tidak hanya orang per orang. Jadi sebetulnya tidak larangan buat yang perorangan untuk membentuk partai, membentuk kelompok, tidak larangan.
Persoalannya mengikuti apa tidak dan sistem mekanisme demokrasi tersendiri. Agak sulit kita bicarakan sistem demokrasi tanpa partai politik. Konsep daripada pengertian dasar kita memang menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi selain lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Sehingga dalam konteks ini kami pikir masalah calon perorangan kaitan pasal 18 ayat 4 konstitusi yang digugat oleh pemohon Rangga Lawe tadinya menjadi tidak relevan menghubungkan ketentuan pada pasal 6A dan pasal 18 4. Pada 18 4 dikatakan yang jelas memang kepala daerah dipilih secara demokratis, itu spesifik. Tapi 6A jelas dikatakan disusun oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, tugas Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution justru bukan mempersoalkan konstitusi, tapi mengawal konstitusi agar norma-norma di bawahnya sesuai ketentuan. Nah, sehingga dalam alasan tadi sampaikan bahwa dengan ketentuan perorangan tidak akan menjadi melanggar konstitusi, ini hemat kami menjadi kurang tepat. Yang berikutnya, terkait dengan saran-saran tadi masalah pemilu 20%, kami mendengarkan keterangan pemerintah, kami juga bersetuju. Artinya kita memahami bahwa ada ketentuan konstitusi yang tidak bisa dilanggar. Artinya kita menjamin hak berserikat berkumpul, bukan hanya kemerdekaan berserikat berkumpul merupakan ketentuan konstitusi. Artinya siapapun berserikat bikin partai, syaratnya sangat minim. Itu dimungkinkan. Tetapi pada saat kita bicara masalah pemerintahan yang efektif, tentu ada mekanisme dukungan. Nah, terkait dengan masalah dukungan presentasi tadi, kami menangkap secara umum masalahnya bukan masalah perlunya persyaratan, tetapi masalahnya adalah masalah jumlahnya dianggap memberatkan. Terkait ini sebetulnya, Bapak Majelis Hakim akan mengatakan, sebetulnya menjadi pertanyaan juga, bagaimana teman-teman penggugat ini merasa dirugikan, pemilunya belum kok bisa dirugikan. Sebetulnya jadi kita timbul persoalan, apakah memang Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kesempatan legal standing termasuk adalah yang merugikan juga yang pernah kita alami. Sehingga tentunya pada saat terjadi kerugian baru mereka bisa kita katakan kerugian. Belum terjadi kok sudah bisa rugi. Nah, terkait dengan konteks ini, mari kita lihat apakah betul ketentuan persentase membuat kerugian atau mengenai hak partai-partai lain. Menurut hemat kami, kalau katanya hanya partai politik itu bisa menimbulkan kerugian. Tapi oleh kata-kata partai politik dan gabungan partai politik menjadi tidak kerugian sebetulnya. Karena kita harapkan bahwa partai-partai ini semua bersatu sama-sama dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sehingga pada dasarnya bahwa persentase menimbulkan diskriminasi atau menghina menjadi tidak begitu relevan dalam konteks ini. Karena bukankah semua jamin itu berserikat berkumpul? Nah, kenapa kita mau sendiri? Kenapa tidak bersatu sama-sama? Lagi negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ini terkait masalah itu. Kemudian ada beberapa hal lagi terkait dengan masalah sampaian tadi. Masalah apakah betul norma-norma yang ada pada undang ini melanggar norma konstitusi. Pemahaman kami masalah norma yang selama ini kita kenal adalah yang bersifat perintah atau kebut, ada norma bersifat larangan, ada norma bersifat pembebasan, dan ada bersifat izin. Nah, menurut kami yang sampaikan norma oleh para pos tadi menjadi tidak relevan norma mana yang dianggap dilanggar dalam pengertian turunan undang dasar ke dalam undang-undang tersebut. Nah, Bapak sekalian, yang menjadi persoalan pokok kita sebetulnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat secara luas berkembang dengan baik, secara teratur dan baik, di mana semua kelompok masyarakat aspirasi politiknya bisa disalurkan melalui pemilu. Sehingga pokok persoalan sebetulnya adalah perlu diatur dengan undang-undang. Tadi dengan tepat disampaikan oleh rekan pemerintah, membaca ketentuan undang pemilu tentunya harus bedakan. Bunyi pasal 6A ayat 5 berbeda dengan bunyi pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 5 mengatakan dalam undang-undang. Saya pikir para pemohon mengerti betul apa perbedaannya dalam maupun dengan. Pada pasal 6 ayat 2 dikatakan syarat-syarat presiden diatur dengan undang-undang. Arti undang-undang mengatur syarat, ketentuan 6 ayat 2 masuk ke dalam apa yang diatur pada pasal 6 ayat tersebut. Jadi terhadap pengertian penambahan norma tadi menurut kami tidak begitu tepat. Jadi menggunakan hanya 6 ayat tentunya juga melupakan adanya ketentuan pada pasal 6. Yang berikutnya masalah waktu serentak. Tadi sampaikan kutipan-kutipan yang ada pada sidang-sidang besar MPR. Perlu kami sampaikan memang seingat kami sebenarnya tidak putus pada rapat-rapat tersebut diserahkan pada undang-undang sebetulnya. Bahwa ada pikiran berkembang kami setuju. Tapi kami ingin menyampaikan pada posisi keterangan DPR, Pak Hamdan jangan senyum. Pada posisi DPR kami harus sampaikan pemahaman yang dipahami DPR. Bahwa sekalian ini menjadi sangat penting buat bapak-bapak hakim konstitusi yang mulia. Ada beberapa hal.
bagaimana cara kita menafsirkan konstitusi. Kalau kita baca konstitusi sebetulnya, menurut hemat kami, pasal 22E tersebut itu adalah perubahan yang pada perubahan ketiga. Sebetulnya apa sih yang masuk 22E? Yang belum diatur sebelumnya. Hanya khususnya adalah 5 tahun sekali dan KPU. Boleh kita baca baik-baik. Kalau kita baca pasal 19, perubahan kedua jelas dikatakan DPR dipilih melalui pemilu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena sebelumnya DPR ada yang diangkat, ada konteks historisnya. Kemudian kita bicara masalah DPRD, pasal 18 mengatakan DPRD dipilih pemilu. Jadi ketentuan pemilu sudah ada sebelum ada pasal 22E. Kemudian pada pasal 6A juga dipilih melalui pemilu. Jadi sebetulnya kalau kita baca baik-baik, 22E tersebut dalam pengertian adalah penggabungan semua yang sudah ada dirangkum dengan KPU. Sehingga masalah serentak tidak serentak sebetulnya menjadi persoalan. Nah, kita mesti melihat kembali bahwa perdebatan-perdebatan terjadi pada sidang MPR sebetulnya masih ada permasalahan. Kalau tidak percaya boleh kita buka perubahan ketiga. Itu bunyi pasalnya kan adalah ayat 1, 3, dan 4. Para hakim tolong memahami. Baru pada perubahan keempat dibikin 1, 2, 3. Apa yang timbul pada tersebut kok bisa ada kosong? Sama yang terjadi pada pasal 25E, berubah menjadi 25A. Nah, ini mungkin konten ini menjadi penting dipahami, tidak hanya masalah risalah perdebatan, tapi proses perdebatan dan hal-hal yang tidak tertuang, itu saya pikir perlu kita pahami bersama. Dalam konteks ini akhirnya kita memahami, sebelum pemilu tersebut, menjadi penting dipahami kesepakatan MPR, sistem presidensial diperkokoh, tentu maksudnya adalah oleh karena sistem presidensial kita tidak sama dengan sistem presidensial negara lain. Kita bisa melihat check and balancesnya bahwa presiden tidak bisa melakukan berbagai hal dia sendiri. Undang-undang kekuasaan tangan DPR. Kemudian masalah budget tidak mungkin tanpa dukungan DPR. Sehingga menjadi penting sistem presiden efektif melalui sistem multipartai sederhana. Apalagi sebetulnya siapapun berkuasa tujuannya dikunci melalui pembukaan 45. Sebetulnya kalau kita bicara negara kita juga Pancasila tujuan sama, sebetulnya menjadi tidak begitu penting persoalkan masalah ideologi maupun siapa orangnya, karena sebetulnya mungkin interest dalam rangka alokasi distribusi politik lah menjadi pokok persoalan. Nah, oleh karena ini kami merasakan bahwa penentuan waktu tidak serempak menjadi juga cukup valid. Jadi artinya menggunakan 22E mengertikan bahwa sebelum pemilu itu adalah serentak, itu menjadi tidak relevan karena sebelum ada ketentuan 22E pada perubahan ketiga sudah ada pasal 19 dan 18 pada perubahan kedua yang sudah berlaku dahulu. Dan saya pikir sepengetahuan kami memang kalau lihat di negara lain yang mengadendum itu biasa selalu sampaikan pasal perubahan keberapa dan keberapa sebagai sumber hukumnya. Bahwa memang di buku undang dasar ada salah satu naskah untuk memudahkan, tapi yang punya kekuatan hukum adalah penetapan MPR pada perubahan pertama, kedua, ketiga, empat. Dalam konteks inilah kami memahami berbagai hal telah disampaikan oleh yang terhormat para pengusul dan penggugat undang-undang ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi pemahaman di antara kita bersama, dan sedikit klarifikasi tadi kepada pemohon yang mohon maaf agak bisa menimbulkan penyesatan terhadap pemahaman produk konstitusi yang seolah mengatakan partai politik ini hanya mikir sendirinya, bahwa perubahan undang dasar dilakukan hanya oleh partai politik pada tahun 99. Ini kami pikir perlu diluruskan oleh mahkamah, karena dengan jelas MPR 94 itu anggotanya anggota DPR yang ada fraksi TNI Polri, MPR yang ada utusan golongan, ada utusan daerah. Jadi sama sekali daerah tersebut menjadi tidak tepat yang dijalankan oleh para mohon, seolah-olah produk amandemen ini adalah produk partai politik. Itu menjadi tidak relevan dan kurang tepat, karena ini bisa menyesatkan anggota kita. Kita bisa lihat data siapa saja anggota MPR tahun 99, mungkin diantaranya para pemohon juga di sini. Tapi kami sampaikan tidak hanya partai politik yang menjadi anggota MPR tahun 99. Sehingga aspirasi golongan, aspirasi daerah, aspirasi TNI sebetulnya sudah diakomodir, tetapi sebagaimana disampaikan oleh KCWR, bagaimanapun pastilah merupakan resultan dari kepentingan politik yang dikontrasikan pada sidang DPR. Demikian Bapak sekalian sebagai beberapa tambahan-tambahan klarifikasi mengenai landasan-landasan daripada DPR terhadap ketentuan-ketentuan dasar, ketentuan undang-undang partai politik maupun pilpres yang digugat oleh Bapak sekalian. Semoga keterangan ini bisa melengkapi mohon kita bersama, dan untuk berikutnya nanti akan melengkapi oleh rekan kami Bapak Nduman Subudin yang merupakan kuasa hukum DPR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Tanari. Pak Tanari ini adalah insinyur arsitektur, tetapi lihai bicara hukum karena pernah memimpin PAH 1 sebentar, dan sekarang ini sedang menyiapkan disertasi tentang hukum tata negara, seorang insinyur. Ini sambil penelitian tadi, saya kira observasi juga. Saya silakan Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jadi begini, dari berbagai masalah yang diajukan tadi, ada satu yang nampaknya belum dijawab oleh pemerintah maupun DPR. Yang satu dari permohonan Pak Yusril itu, apakah pemilu presiden itu harus sesudah pemilu legislatif? Nah, itu tadi belum dijawab tadi, kita belum dengar. Tapi yang lain sudah dijawab, tinggal kita mempertimbangkan nanti di dalam sidang-sidang berikutnya. Silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Majelis Hakim, yang terhormat para pemohon, para wakil dari pemerintah, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kami melihat meskipun persidangan saat ini berkaitan dengan 4 perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, tapi sesungguhnya intinya ada pada 3 hal gitu. Jadi pertama adalah berkaitan dengan persoalan mengapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu diusulkan hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik. Inilah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar berkaitan dengan keberadaan pasal 1 ayat 4, pasal 8 dan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 42 tahun 2008. Yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaannya. Mengapa Pilpres, pemilihan presiden itu dilakukan setelah atau pemilu legislatif itu dilaksanakan sebelum pemilihan presiden, artinya pemilihan presiden dilakukan setelah. Dan yang ketiga adalah adanya syarat 20% dukungan perolehan kursi atau 25% suara bagi partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon. Nah, pertama kami ingin menjelaskan berkaitan dengan mengapa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi sebenarnya ini sudah sangat gamblang karena eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa pasal 6A ayat 2 menyatakan seperti itu, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi meskipun metode penafsiran terhadap konstitusi itu sangat beragam, namun kami di DPR tidak bisa keluar dari penafsiran bahwa ini sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata bahwa bagaimanapun juga pasal 6A ayat 2 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian memang hanya partai politiklah sebagai sebuah institusi yang berhak mengajukan pasangan calon. Nah, sesungguhnya ini dimaksudkan karena ini sedikit banyaknya kami juga mengikuti proses lahirnya pasal 6A ayat 2 ini. Memang sejak awal didesain, dimaksudkan agar hanya partai politiklah yang berhak untuk mengajukan pasangan calon. Karena kita ingin membangun sistem bahwa aspirasi orang per orang atau aspirasi masyarakat itu harus terinstitusionalisasikan, harus terlembagakan. Tidak bisa kemudian upaya mengagregasi atau memperjuangkan aspirasi itu dilakukan oleh semua orang secara bebas begitu. Jadi ini harus dilembagakan, harus diinstitusionalisasikan, dan itulah kemudian hakikat dari keberadaan partai politik sebagai sebuah peranata institusi yang memang fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi kumpulan orang-orang yang sepaham, seide. Jadi inilah sistem yang kita ingin bangun melalui pemilihan presiden secara langsung.
Oleh karenanya, ya seperti yang tadi rekan kami Pak Pataniari nyatakan bahwa sama sekali tidak ada bias kepentingan partai politik gitu, karena ketika lahir pasal 6A ayat 2 yang itu kemudian menjadi acuan kita dalam melahirkan norma yang ada dalam pasal 1 ayat 4, pasal 8 maupun pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 42 itu adalah karena memang pemahaman kita tentang hal itu bahwa ini sama sekali bukan kepentingan partai politik, karena rumusan itu dibuat oleh juga berbagai ragam golongan masyarakat, ada fraksi utusan golongan, utusan daerah, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Lalu juga kami ingin sedikit menjelaskan bahwa kami di DPR tentunya bersama pemerintah ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 42 itu memahami bahwa pilkada itu sangat berbeda dengan pilpres, begitu, berkaitan dengan siapa calon yang dimungkinkan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan itu. Pilkada sesuai dengan ketentuan konstitusi hanya diatur dalam pasal 18, itu pun juga tidak diatur secara langsung, karena pasal 18 ayat 4 jelas mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis, sementara langsung dan belakangan kemudian dimungkinkan adanya calon independen, katakanlah calon perseorangan, itu melalui undang-undang yang kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Namun pemilihan presiden itu jelas eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar bahwa itu memang hanya partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan. Jadi kami melihat konstruksinya memang sama sekali berbeda. Yang kedua, Majelis Hakim yang kami muliakan, berkaitan dengan pelaksanaan Pilpres ini. Memang terus terang kami di DPR, fraksi-fraksi yang ada dan juga bersama pemerintah ketika membahas Undang-Undang 42 itu bertitik tolak pada pasal 6A ayat 2 yang di situ dinyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Di sini kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kata pemilihan umum pada akhir kalimat ayat 2 pasal 6A ini memang kemudian merujuk kepada pasal 22E. Bagaimana konstitusi menjelaskan tentang pemilihan umum itu? Dalam pasal 22E dinyatakan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan juga presiden dan wakil presiden. Jadi pemilihan umum di situ bisa dimaknai pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Begitu. Berdasarkan ketentuan pasal 22E. Jadi kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum ini memang bisa mendatangkan beragam penafsiran. Nah, dan ini terjadi dalam perdebatan. Itulah kenapa kami kemudian berpandangan bahwa dari sisi pengajuan pengusulan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebenarnya apakah sebelum pemilu legislatif atau setelah, ini sebenarnya bisa dibenarkan secara konstitusional berdasarkan penafsiran pemahaman kami, begitu. Bahkan pemilu legislatif dan pemilu pilpres disamakan pun itu juga dimungkinkan saja, karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara eksplisit dari sisi waktu pelaksanaan. Jadi bagi kami apakah pemilu pilpres itu sebelum pemilu legislatif, apakah bersamaan, apakah setelah, itu tidak ada secara eksplisit ketentuan yang menyatakan bahwa itu melanggar norma konstitusi. Tapi kenapa kemudian kami melahirkan pasal 3 ayat 5 dalam Undang-Undang 42 itu,
karena lebih didasarkan pada pertimbangan persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan pemilu yang kalau kemudian pelaksanaannya itu dilakukan secara simultan bersamaan, ini akan ya tidak terbayangkan betapa repotnya, betapa sulitnya pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu itu, tentunya yang dilakukan oleh KPU bersama turunannya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota dan seterusnya. Kita tahu bahwa Undang-Undang 42 itu disahkan pada bulan Oktober, akhir Oktober, di mana dalam pembahasannya pada Agustus, September dan seterusnya kami sudah menerima perkembangan progres dari persiapan yang dilakukan oleh KPU yang luar biasa peliknya begitu. Saya pikir sidang majelis sangat memahami sekuensi tahapan pelaksanaan pemilu yang luar biasa rumitnya, khususnya dalam pengadaan tidak saja kertas suara, tapi juga bagaimana pendistribusiannya dan lain sebagainya. Jadi dengan mempertimbangkan itu semua, belum lagi kami melihat realitasnya. KPU-KPU provinsi dan kabupaten kota itu memiliki persoalan yang juga kompleks gitu. KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Jawa Timur yang juga sampai sekarang belum selesai menyelenggarakan pemilihan gubernurnya, KPU Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan belum lagi KPU kabupaten kota yang bagaimana mungkin mereka bisa menyiapkan logistik yang juga harus mengikuti tender-tender yang menyita banyak waktu itu, belum lagi nanti pendistribusiannya, sehingga kemudian kami berpandangan bahwa mustahil untuk 2009 ini pemilu dilaksanakan secara simultan bersamaan antara pemilu legislatif dan pilpres. Itulah kenapa kemudian apa boleh buat pilpres harus dilakukan setelah pemilu legislatif. Jadi ini lebih semata-mata pertimbangan teknis penyelenggaraan pemilu yang bagaimanapun juga menjadi tanggung jawab kita untuk mensukseskannya. Yang ketiga berkaitan dengan adanya persyaratan 20% atau 25% bagi partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi sebenarnya kami mendasarkan diri pada pasal 6 ayat 2 dan pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar kita, bahwa baik persyaratan lebih lanjut itu dimungkinkan diatur oleh undang-undang, termasuk juga tata cara berkaitan dengan pemilihan presiden ini. Jadi misalnya pasal 6 ayat 1 berkaitan dengan persyaratan presiden, di situ hanya mengatur 3 norma saja bagi presiden, yaitu berkaitan dengan harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain karena kehendaknya sendiri. Lalu yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara, dan yang ketiga adalah mampu secara rohani dan jasmani. Jadi konstitusi kita hanya mensyaratkan 3 hal bagi capres dan cawapres. Tapi ayat 2-nya menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itulah kenapa dalam pasal 42 menyangkut syarat presiden, lalu kemudian banyak syarat-syarat lain yang muncul. Karena itulah pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang dasar kepada undang-undang. Jadi syarat 20%, 25% itu adalah bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden. Jadi ini sepenuhnya adalah kesepakatan politik yang lahir, yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Di sini kami ingin menanggapi sedikit bahwa ketentuan ini sesungguhnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi, karena di sini bukanlah restriksi, tapi ini adalah regulasi. Ini adalah pengaturan, bukan pembatasan, begitu. Sebagaimana juga syarat-syarat yang lain berkaitan dengan batas usia minimal 35 tahun, atau bahkan persyaratan lain yang berkaitan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Jadi ini semata-mata pengaturan. Terakhir, kami ingin menyatakan bahwa juga tidak benar bahwa
persyaratan-persyaratan itu adalah wujud dari diskriminasi, karena Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di situ jelas dinyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan, baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada perbedaan manusia berdasarkan suku, jenis kelamin, ras, etnik, kelompok, golongan, agama, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan pengakuan, pelaksanaan, dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar seseorang dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya. Jadi dengan ketentuan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, maka persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang 42 2008 sama sekali bukanlah sesuatu yang masuk kategori diskriminatif. Demikian tambahan penjelasan dari kami, mewakili DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, argumen kontra argumen sudah disampaikan. Berikutnya tentu sesudah ini saya mau memberi kesempatan kepada masing-masing. Mohon izin. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis yang kami muliakan. Sebagaimana tadi permintaan dari Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang meminta supaya ada juga penjelasan tentang permohonan yang pengujian pasal 3 ayat 5 yang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perkenankan kami menambahkan informasi yang telah disampaikan oleh wakil pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa periode masa jabatan masing-masing jabatan adalah 5 tahun, sesuai dengan periode pemilihan umum. Namun demikian, walaupun periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sama-sama 5 tahun, namun awal dan akhir masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tidak bersamaan. Sebagai contoh, pada tahun ini, anggota DPRD Kabupaten Kota pada bulan Juni sudah bisa dilantik. Sementara Presiden nanti akan pada bulan Oktober. Dalam kaitan ini, apabila pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dilakukan secara bersamaan, maka dapat berpengaruh besar terhadap kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ada jeda kosong di dalam kaitannya dengan pembentukan DPRD yang baru sampai kepada pembentukan DPR dan pelantikan Presiden. Sementara itu, memperhatikan ketentuan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Karena, sesuai dengan konstitusi, untuk dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% jumlah suara pemilih, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, sulit dilakukan dalam satu kali putaran apabila terdapat lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2009. Jadi apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemungkinan besar tidak akan tercapai 50% sebagaimana diamankan dalam pasal 6A ayat 3. Sehingga pasti ada pemilihan presiden periode berikutnya atau putaran kedua, sering disebut sebagai putaran kedua. Dengan demikian,
Dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 6A ayat 5 junto pasal 22 ayat 6 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang, maka pembuat undang-undang yang dalam hal ini DPR bersama Presiden menggunakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk mengatur lebih lanjut kebijakan atau legal policy tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota lembaga legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden agar serasi satu sama lain. Atas hal-hal tersebut, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 6A ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tidak merugikan hak atau kewenangan konstitusional dari pemohon. Kami ingin menambahkan satu lagi, Bapak Ketua Majelis yang kami muliakan, tentang terhadap ketentuan pasal 9 Undang-Undang 42 yang juga ditanyakan. Saya kira mungkin barangkali tadi sudah dijelaskan. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Keterangan-keterangan tadi yang sudah ditulis, baik dalam bentuk uraian lengkap maupun resume, baik dari pemohon maupun